wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami akan melampirkan analisis hukum mengenai konflik kepemilikan tanah ex hak Vigendom pada nomor 1278 seluas kurang lebih 220 hektar yang saat ini telah menjadi kepemilikan kawasan pemukiman dengan padat dengan sekitar 3.000 unit rumah yang berstatus hak milik dan hak guna bangunan yang berlokasi di daerah Darmo Hill, Kris Kencana, Kencana Sari, dan sekitarnya di wilayah kota Surabaya. Yang kedua, kasus posisi. Kasus yang muncul adalah klaim sepihak dari Pertamina yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset perusahaan berdasarkan riwayat ex hak Vigendom. Sedangkan kenyataan kawasan tersebut telah puluhan tahun dihuni oleh masyarakat, dibangun perumahan, memiliki sertifikat resmi dan dikeluarkan oleh BPN yang lengkap dengan fasilitas sosial di dalamnya. Yang ketiga, para pihak yang berkonflik. Para pihak yang berkonflik dalam kasus ini adalah: yang pertama, 1. Pertamina sebagai pengklaim tanah berdasarkan riwayat hak barat. Yang kedua, warga pemegang sertifikat hak milik dan hak guna bangunan sebagai pihak yang saat ini menguasai lahan secara fisik dan administratif. Dan yang ketiga, Kementerian ATR atau BPN sebagai lembaga pertahanan yang menerbitkan sertifikat, dan pemerintah daerah juga turut terlibat dalam konteks administrasi wilayah. Yang keempat, objek sengketa. Objek sengketa adalah tanah seluas yang kurang lebih 220 hektar yang telah berkembang menjadi pemukiman padat berisi ribuan rumah di Surabaya. Yang kelima, dasar hukum klaim para pihak. Pertamina mendasar klaim pada riwayat ex hak Vigendom nomor 1278 yang berasal dari era kolonial Belanda. Pertamina juga telah menjadi penyerobotan terhadap aset perusahaan ini. Yang mana di sisi lain warga juga memiliki dasar berupa sertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang diterbitkan secara formal oleh BPN sendiri, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak, akta jual beli IMB, dan penguasaan fisik yang nyata selama puluhan tahun lamanya. Yang keenam, tindakan sepihak yang sudah dilakukan para pihak. Pertamina menyampaikan klaim kepemilikan terhadap tanah ex Vigendom tersebut. Warga memberikan perlawanan dengan menunjukkan legalitas hak yang melekat pada mereka. Sementara itu, di sisi lain kantor pertahanan melakukan investigasi dokumen dan penelusuran histori atas hak. Yang ketujuh, klaim dan solusi yang berbeda. Pertamina mengingatkan pengembalian aset dan minimal kompensasi warga terhadap tetap mempertahankan haknya berdasarkan sertifikat hak yang telah dimiliki. Perbedaan kebintangan ini memunculkan konflik, yaitu agraria. Kemudian selanjutnya ada analisis lagi, di mana fakta yang ditemukan pada kasus ini yaitu tanah yang pernah ditransferkan dalam jangka waktu yang panjang. HX Vigendom tidak pernah dipanggil secara resmi setelah berlakunya USRA tahun 1960. Kemudian warga menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut yang sudah terlihat tidak terpakai oleh PT tersebut. Kemudian negara menerbitkan sertifikat melalui prosedur administrasi pertanahan. Dasar hukum yang digunakan pada kasus ini yaitu Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 Ayat 1 dan Pasal 32 Ayat 2. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1967, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian ada Peraturan Pemerintah ATR atau BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tanah terlantar.
Berdasarkan konversi hak barat, eigendom seharusnya berubah menjadi status hak tertentu dalam sistem agraria nasional. Jika tidak dikonversikan, hak tersebut telah dianggap gugur. Kemudian kualifikasi yang tepat untuk peristiwa ini adalah yang pertama ada res Wetking, yaitu gugurnya hak karena tidak dipertahankan dalam waktu lama. Kemudian ada tanah terlantar karena tidak dimanfaatkan sesuai sifat dan tujuan pemberian hak. Kemudian yang terakhir ada perlindungan terhadap pemegang sertifikat predikat baik sesuai pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Warga memiliki itikat baik diukur dari proses pembelian yang sah, bukti pembayaran dari pajak, penguasaan sifat berkelanjutan, kemudian pembangunan yang legal. Untuk penentuan kualifikasi hukum yang terpilih itu setelah dianalisis, kualifikasi hukum yang paling tepat diterapkan adalah perlindungan terhadap pemegang beretikat baik dikombinasi dengan prinsip res Wetking. Dengan demikian, klaim ex eigendom yang terlambat menjadi lemah secara hukum. Untuk rekomendasi penyelesaian dari kelompok kami itu yaitu yang pertama, pihak pemerintah melalui BPN perlu menegaskan status hukum tanah dengan menerbitkan keputusan administratif yang menyatakan bahwa sertifikat masyarakat sah dan mengikat. Kemudian yang kedua, dilakukan mediasi agraria untuk menghindari eskalasi konflik sosial. Kemudian yang ketiga ada pihak Pertamina dapat mengajukan kompensasi administratif atas aset yang tidak terdata, bukan kepada warga tetapi kepada negara. Sementara untuk pihak warga perlu memperkuat legalitas dengan SKPT, bukti pajak dan dokumen lainnya. Kesimpulan dari masalah ini dari kasus ini yaitu berdasarkan ketentuan UPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pemegang sertifikat predikat baik harus mendapatkan perlindungan hukum selama tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan, keterlambatan klaim, penelantaran, dan tidak adanya konversi mengakibatkan klaim eigendom tersebut menjadi lemah. Demikian analisis dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan gambaran mengenai penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.